Lanjut ke sektor yang lain. Itu lur, soal porting Pak D juga menggunakan packing standar. Tuh, menggunakan packing standar ya, lur ya. Nah, knalpote piye D? Knalpote ya wis bebas. Mau bobokan standar halus adem atau mau standar ya terserah customer. Terus jangan lupa untuk bagian ini menyesuaikan diameter piston juga. Pak D biasanya kasih bubutan squeeze, kubahnya tetap, squeeze-nya itu Pak D menggunakan 3 derajat seperti itu. Kembali lagi tergantung ke spek kalian masing-masing seperti itu lur. Banyak seni yang bisa kalian lakukan untuk meningkatkan kapasitas mesin. Packing bagian depan ini sampel aja ya lur ya. Packing bagian depan jangan lupa ikut dilebarkan ya lur, sesuai dengan diameter yang kalian pakai. Seperti itu. Waduh, ada iklan dari Gusti. Gak apa-apa ya lur ya. Nikmati orang hidup. Terus caranya di center ya lur ya. Di center. Packing itu dibesarkan menyesuaikan dari diameter piston atau buring. Nah, pasang dulu bos-bosannya. Kemudian kalian pasang packingnya, baru dilebarkan, bisa menggunakan pisau tuner seperti ini. Bisa kalian lakukan perubahan menggunakan pisau tuner, atau ya kalau kalian punya gunting seng ya pakai gunting seng, intinya yang rapi. Nah, kalau bisa semaksimal mungkin rapi sesuai dengan diameternya. Kenapa kok harus rapi? Karena begini lur, biar kita itu nggak ada terjadi namanya rugi kompresi seperti itu. Kalau rugi kompresi berarti kan nambah ruangan yang nggak kita inginkan lur, seperti itu. Padahal kita udah matok kompresinya banyak 11, sekian banding 1. Nah ini kan tadi Pak D ngomong kan untuk Pertamax biru atau sel super seperti itu. Nah, buatlah yang rapi sesuai dengan diameternya seperti itu. Oke, next lanjut. Bagian pelatuk Pak D tetap standar. Nah, soal nanti ini perubahan setelan klepnya itu tergantung lift dari noken as yang kalian gunakan. Ini kalau Pak D seperti ini. Noken asnya pakai bahan aslinya, kemudian Pak D tambahin sedikit gunungannya, dilas terus baru digores seperti itu. Terus bisa juga kalian ambil dari bahan motor lain untuk 54P ini. 54P terus Xeon juga bisa kalian ambil. Nanti soal Xeon nanti Pak D jelasin di lain konten. Pak D juga dapat orderan Xeon. Nah, itu bisa kalian gunakan punya Jupiter Z1 yang kodenya 1DY. Injeksi ya, Jupiter Z1 injeksi. Itu kalau buat Pak D lebih rebah. Jadi lebih rebah. LSA-nya lebih lebar. Seperti itu lur. Ya buat harian nyaman lah. Intinya buat harian nyaman, nggak perlu tinggi-tinggi. Seperti itu. Terus lanjut ke bagian tadi ini noken as udah custom ya, intinya custom. Custom, jangan lupa untuk ngikutin bagian pair clap. Pair clap itu Pak D menggunakan pair clap yang terjangkau yang ada di pasaran, intinya nyaman, aman buat harian gitu lur.
Nah, panjang pair klep ini disesuaikan dengan aslinya jalur sama. Di motor 54P ini Pak D menggunakan panjangnya 34, 5 ulir. Bisa kalian pakai Swedia, bisa kalian pakai BRT, bisa pakai ya banyak lah, Moto One. Wah, Pak D terpaksa harus nyebutin itu. Tapi Pak D nggak ngendorse ya, nggak di endorse ini lor. Intinya Pak D hanya memberi sedikit pengalaman Pak D. Terus untuk retiner bawah bisa kalian tetap gunakan standarnya. Atasnya itu karena diameternya itu beda ya lor ya. Nah, biar aman nyaman itu baiknya biar stabil posisi batang klep ada di tengah. Itu kalian ganti retainer atasnya ini menggunakan Mio. Menggunakan Mio 5TL atau 5MX. Nuvo juga bisa. Seperti itu. Nah, ini Pak D kebetulan punya, belum Pak D buka. Jadi, ini Pak D buka dulu biar enak ya lor ya. Jadi ini original ya lor ya. Japan. Terus kalau pakai ini PNP lor. Nah, mapan dah lor. Plek ketiplek. Nah, aman gak goyah pada diameter sama diameter jelas aman. Kuku klepe pakai Mio juga. Kuku klepe juga pakai Mio lor. Seperti itu. Kuku klepe pakai Mio. Terus untuk apa klep Pak D biasanya Pak D poles, Pak D sedikit bubut supaya ringan juga lur, aman, nggak terlalu ekstrim juga. Sedikit dibekat juga, kasih bekatan di sisi sininya. Nah, untuk bagian untuk bagian X cukup dibersihkan dan cukup dipoles seperti itu ya lur ya. Masih aman, intinya bubutan-bubutan yang kita lakukan ini nggak usah perlu ekstrim-ekstrim lur. Seperti itu. Kemudian soal tadi itu untuk suplai bahan bakar. Untuk suplai bahan bakar itu karena ini motor injeksi, Pak D biasanya nggak terlalu banyak melakukan simulasi-simulasi, maksudnya begini loh, memberikan perubahan pada ECU atau ECM itu nggak terlalu ekstrim-ekstrim, maksudnya itu seperti di remap atau di apa. Tapi kalau memang customer menginginkan untuk di remap atau mau ganti ECM atau ECU silahkan, itu customer sendiri. Cuman kalau dari Pak D sendiri biasanya Pak D mencari solusi untuk suplai bahan bakar itu menggunakan injektor kanibal yang mendekati dengan spek yang kita buat. Seperti itu. Spek-spek yang mendekati dari motor tersebut. Seperti itu. Untuk kanibal Pak D biasanya bisa menggunakan Lexi. Seperti itu. Yang jelas kan ada tuh motor-motor yang udah speknya 155, 125. Seperti itu. Nah, kalian bisa menyesuaikan. Terus kalau Pak D ini kebetulan 56, Pak D menggunakan Lexi. Yamaha Lexi 125. Pak D kan masih kurang. Itu 125. Oke. Nah, Pak D hanya sedikit perubahan aja. Biasanya Pak D reset di bagian O2-nya. O2 ini bisa kita reset menggunakan alat reset. Itu kita naikkan O2-nya ya, Lur ya. Nah, jadi kita naikkan plus ke plus untuk menyesuaikan sinyal bahan bakar yang dikirim ECM untuk kebutuhan ruang bakar tersebut. Tuh. Kalau mau pakai Vixen,
kan spek ini belum sampai 150 ya lur ya. Vixen itu kalau data Vixen lama ya, data detailnya itu kan 147 atau berapa ya lur ya, Pak De lupa. Nah, tapi kalian juga bisa coba, barangkali nanti bisa di min untuk O2-nya juga. Intinya seperti itu. Perubahan yang dilakukan kita menggunakan injektor lain itu hanya soal resetan tadi sedikit, nggak perlu remap. Tapi kalau mau remap ya silahkan seperti itu. Tadi kan nggak paham tentang remap-remapan. Nah, terus untuk dudukannya sama nggak deh? Dudukannya sama mas, dudukannya sama. Nah, dudukannya sama seperti ini loh. Tuh, dudukannya sama. Pak D punya bahan copotan yang dijamin original. Kebetulan juga Pak D dapat dari customer yang melakukan perubahan spek mesin di bengkel Pak D. Kebetulan Pak D beli, Pak D simpen, Pak D beli. Beliau tidak menginginkan kembali seperti itu karena waktu itu sempat melakukan perubahan menjadi spek 155. Pak D menggunakan injektornya Aerox motor Lexi itu. Tapi pada konten ini Pak D membahas soal 54P. Oke, soketnya piye D? Soketnya gimana? Soketnya menyesuaikan dengan injektornya. Bentar, Pak D lepas. Nah, soketnya menyesuaikan. Kalau Yamaha itu kebanyakan banyak bedanya. Ya, banyak bedanya untuk soket-soketnya. Tapi kalau untuk Honda itu seperti merubah spek-spek Matic Beat, Vario. Nah, itu keluarga Honda itu rata-rata hampir sama soketnya, soket injektornya. Tapi kalau di Yamaha banyak yang berbeda. Itu gampang kalau soal soket kalian bisa cari aftermarket. Nah, kalau kalian nggak bisa buat kerimpinan sekun sendiri atau membuat sekun sendiri untuk soket-soket tersebut, kalian beli jadi juga udah banyak seperti itu Pak. Tapi kalau Pak D biasanya ngerimpi sendiri seperti itu, nyekun sendiri pakai tang sekun seperti itu ya lor ya. Terus ini tinggal dimasukkan di bagian dudukannya ya lor ya, seperti ini sama, perhatiin. Nah, perhatikan ya lor ya, tuh puter, noknya ada, ini pun juga centilane masih ada, tinggal dimasukkan. Kalau kalian mau masukkan seperti ini biar ringan, biar gampang, kalian jangan lupa kasih gemuk. Nah, kasih gemuk atau stempet. Nah, itu seperti itu. Intinya dikasih pelicin lah. Bisa pakai oli juga bisa. Apakah nggak bahaya deh? Nggak bahaya. Tenang aja. Ini kan di luar dari injektor, hanya di badannya saja. Seperti itu. Yang jelas masih ada o-ringnya, masih ada sealnya, aman. Ya lor ya. Tinggal masukkan. Nanti akan gampang sekali dimasukkannya. Nah, seperti ini. Nah, gampang kan lor? Rapi, simple, dah. Jangan lupa di sini ada packingnya. Nah, kebetulan packingnya ada di tempat spare part, belum Pak diambil. Terus perubahannya apa aja deh? Biar nempel ke sini. Tinggal geser baut sedikit. Tinggal geser baut sedikit untuk masuk ke bagian headnya. Seperti ini jadinya lor. Tuh, lor. Jadinya seperti ini. Nah, simpel kan? Simpel kan? Nah, terus TB-nya tadi katanya Aerox deh. Iya, TB-nya Aerox. Apa sensor TPS sama soketnya? Sama. Soketnya 5 pin. Soket TPS-nya 5 pin. Terus soket bagian IACV-nya juga sama atau juk otomatisnya juga sama 3 pin. Nah, sama semua. Terus apakah
PNPD dengan mukanya si Manipol 2PH ini sama. Pak D kalau melakukan perubahan pada Mio M3 yang menginginkan sampai menggunakan TB upgradean, itu Pak D hanya menggunakan produk-produk kanibal seperti ini lur. Kenapa kok seperti itu deh? Ya karena Pak D lebih yakin gitu loh, lebih yakin dan presisi. Ini sampel aja ya lur ya. Ini punya Aerox, kodenya B65. Seperti itu, 28 mili dari Mikuni. Nah, Pak D lebih yakin di situ. Karena namanya barang dari bawaan motor atau bukan aftermarket ya, bukan kopian, itu sepertinya lebih presisi. Seperti itu lur. Dan lebih awet. Karena keperluannya bukan untuk balap. Ini bahas sekali lagi bukan untuk balap. Kalau untuk balap masih banyak, masih luas. Pak D nggak paham tentang balap. Seperti itu. Ini kita perhatikan baut manipol dengan TB itu sama persis, Nanti tinggal kalian besarkan sedikit di area bibir manipol yang ketemu sama throttle body. Tinggal kalian besarkan sedikit seperti itu lur. Terus ya di porting carane seperti itu. Sile apa sama D, posisinya sama. Terus untuk menyesuaikan bagian ini juga di porting lur dengan lubang yang sana. Jangan lupa center, biasanya kalau Pak D kan melakukan porting itu untuk bagian intake ini sama lubang yang masuk di head ini itu sama posisinya, sama persis lur. Jadi gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk lebih flow. Jadi bahan bakar yang akan masuk itu akan lebih fokus masuk ke dalam aliran lubang intake seperti itu lur. Terus apalagi deh selain itu? Kayaknya enggak ada lagi, cukup seperti itu aja lur. Gigi keteng gimana deh? Gigi timing atau gigi keteng sama. Kalian bisa menggunakan standarnya 44D. Ini sama lur, 44D ini sama 54P, terus Mio juga sama, itu bisa kalian gunakan. Kalau sewaktu-waktu kalian mengalami patah atau apa, bisa kalian kanibal dari sini. Seperti itu lur. Itu kalau keperluannya enggak pakai dial ya lur ya. Jadi ini masih standar, tinggal kita langsung PNP-in aja ke bagian ini. Tapi kalau kalian request untuk menggunakan dial ya pastinya berbeda. Kalian bisa nambah apa namanya bracket atau dudukan di noken as itu untuk melakukan perubahan untuk menggeser. Ini ada contoh sampel tapi sekaratan gak apa-apa lur, ini cuma untuk sampel aja. Ini bracket atau adaptor yang digunakan untuk melakukan dial. Nah ini lubangnya sama, nanti kalian tinggal patahkan knocknya ini, masukkan, dah ini tinggal digeser, dikasih bubutan oval, udah selesai, bisa untuk ngedial. Itu kalau menggunakan gigi timing yang standar lur. Tapi di pasaran juga udah banyak lur, bisa menggunakan gigi timing yang di aftermarket. Seperti contoh Pak D punya ini yang murah, itu ada nih lur. Ini punya customer juga, nggak apa-apa. Pak D pinjem dulu ya lur ya. Seperti itu. Dari Mio 5TL itu sama lur. Sampai ke 54P, terus Xeon juga bisa kalian menggunakan gigi timing aftermarket ini. Intinya requestnya atau pencariannya itu punya Mio seperti itu. Nah terus ini bedanya kalau gigi timing yang adjustable atau gigi timing yang udah jadi untuk melakukan dial, kalau kalian menginginkan dial itu. Kalau Pak D itu tergantung dari customer. Jadi kalau customer request Pak D sekalian dial sekalian, oke.
Tapi kalau nggak mau dial juga nggak masalah. Cuman kalau akurasinya itu lebih akurasi kalau menggunakan dial seperti itu, karena overlapnya itu bisa dicari, bisa sama seperti itu, nilai-nilainya juga lebih akurat didapat seperti itu lur. Jadi sampai sini kira-kira udah jelas belum lur? Kalau belum jelas kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, kalian bisa nanya di situ. Nanti pelan-pelan Pak D bales. Seperti itu ya lur ya. Ya ini Pak D juga cuman berbagi, bukan berarti Pak D menggurui. Seperti itu lur. Nanti detail-detail lainnya atau ada kurangnya apa, kalian bisa komen. Seperti itu lur. Ya wis lur, ngono wae. Sepertinya udah komplit ya lur ya. Nanti soal penerapannya atau apa, nanti kalian bisa simak di konten Pak D berikutnya. Ini Pak D sepil sebelum Pak D rakit. Seperti itu lur. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya lur ya. Terus jolali diuripke tombol pentungane lonceng. Ben muni ting ting. Subscribe kan gratis lur, biar Pak D ini maju. Terus kalian bisa ngikutin konten-konten Pak D lainnya selanjutnya seperti itu ya lur ya. Oke, makasih banyak kalian yang masih tetap standing lihat apa yang Pak D bahas hari ini. Ada kurangnya Pak D minta maaf yang sebesar-besarnya. Manusia kan bukan tempatnya sempurna, masih banyak khilafnya dan kurangnya. Seperti itu aja lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.